Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Friska Wahyuni dan ketiga rekan saya ada Maulina Nisa, Tika dan Kelvin yang akan menyampaikan materi kuliah pada hari ini. Materi mengenai pengantar penelitian kualitatif. Materi pertama mengenai pengertian penelitian kualitatif yang akan saya sampaikan sendiri. Yang kedua mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif yang akan disampaikan oleh Maulina Nisa. Yang ketiga mengenai mengapa dan kapan melakukan penelitian kualitatif yang akan dijelaskan oleh Tika. Dan yang keempat mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yang akan dijelaskan oleh Kelvin. Baiklah, langsung saja materi yang pertama mengenai pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang kedua, menurut Crick dan Miller dalam Zuria, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Maulina Nisa mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Yang kedua, emik, yaitu mementingkan pemahaman dari dalam. Yang ketiga, menggambarkan beragam bentuk realitas yang kompleks. Yang keempat, berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Yang kelima, peneliti berperan secara langsung sebagai instrumen utama penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data atau instrumen yang banyak digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Yang ketujuh, analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Yang kedelapan, hubungan dengan informa cukup dekat. Yang kesembilan, sajian data berupa deskripsi catatan, lapangan, jawaban informan, dan dokumen. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga mengenai mengapa dan kapan melakukan penelitian kualitatif yang akan dijelaskan oleh Tika. Baiklah, saya Tika Fitriani akan melanjutkan poin pembahasan mengenai kapan dan di mana penelitian kualitatif itu dilaksanakan atau digunakan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kapan digunakannya atau dilakukannya penelitian kualitatif tersebut, yaitu pertama, bila permasalahan penelitian tersebut masih belum jelas atau kabur adanya. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Mengapa dikatakan demikian? Karena peneliti ini nantinya akan langsung masuk ke objek dan melakukan penjelajahan dengan grand thought question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Dan yang kedua yaitu untuk memahami makna di balik data yang tampak. Seperti yang kita ketahui, gejala sosial sering tidak dapat dipahami berdasarkan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang. Setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna-makna tertentu. Nah, data untuk mencari makna dari setiap perbuatan tersebut hanya cocok diteliti dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan teknik wawancara yang mendalam, observasi yang berperan, serta dokumentasi. Dan yang ketiga yaitu untuk memahami interaksi sosial. Dan yang keempat, untuk memahami perasaan orang. Maksudnya di sini ialah dalam menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam dan observasi ini, maka tentunya dapat berperan dalam merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Dan yang kelima yaitu untuk mengembangkan teori, yang dimana dalam mengembangkan teori yang dibangun ini didapatkan melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Dengan metode kualitatif, peneliti pada tahap awalnya akan melakukan penjelajahan. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukannya hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam.
Bila hipotesis tersebut terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori yang baru. Dan yang keenam yaitu untuk memastikan kebenaran data. Dan yang terakhir yaitu meneliti sejarah perkembangan seseorang ataupun masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu alasan atau mengapa penelitian kualitatif tersebut dilakukan, yaitu yang pertama, ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menemukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik. Dan yang kedua, yaitu ketika saat menentukan tujuan penelitian yang dibutuhkan pemahaman yang lebih detail atau mendalam. Dan yang ketiga, yaitu ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alamiah. Dan yang keempat, yaitu ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang berkaitan. Dan yang terakhir, yaitu ketika dibutuhkan suatu penelitian yang lebih update. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya materi yang terakhir mengenai perbedaan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif akan dijelaskan oleh Gelvin. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu dari segi perspektifnya. Penelitian kuantitatif itu menggunakan pendekatan etik, yang mana peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan dari teori yang sudah dipilih. Kemudian dicari dan ditetapkan indikatornya. Sedangkan penelitian kualitatif itu menggunakan pendekatan emik, yang mana peneliti mengumpulkan cerita rinci dari informan dan diungkapkan apa adanya. Yang selanjutnya itu dari segi konsep atau teori. Penelitian kuantitatif itu berangkat dari konsep, teori, atau menguji teori, sedangkan kualitatif itu mengembangkan, menciptakan, dan menemukan konsep atau teori. Selanjutnya itu dari segi hipotesis. Penelitian kuantitatif itu merumuskan hipotesisnya itu sejak awal, yang mana berasal dari teori relevan yang sudah dipilih. Sedangkan penelitian kualitatif itu bisa menggunakan hipotesis dan juga bisa tanpa hipotesis. Selanjutnya itu dari segi teknik pengumpulan data. Penelitian kuantitatif itu mengutamakan penggunaan kuesioner, sedangkan penelitian kualitatif itu mengutamakan penggunaan observasi dan wawancara. Selanjutnya yaitu dari segi alur pikir penarikan kesimpulan. Penelitian kuantitatif itu berproses secara deduktif, yang mana dari penetapan variabel, kemudian pengumpulan data dan menyimpulkan. Sedangkan penelitian kuantitatif itu berproses secara induktif, yang mana prosesnya itu diawali dari upaya memperoleh data yang detail tanpa dievaluasi dan interpretasi, kemudian dikategori, diabstraksi, serta dicari tema, konsep atau teorinya sebagai temuan. Selanjutnya yaitu dari segi bentuk sajian data. Penelitian kuantitatif itu berupa angka atau tabel, sedangkan penelitian kualitatif itu disajikan dalam bentuk cerita detail sesuai dengan bahasa dan pandangan responden. Terus selanjutnya itu dari segi definisi operasional. Penelitian kuantitatif itu menggunakan definisi operasional, sedangkan penelitian kualitatif itu tidak perlu menggunakan definisi operasional karena penelitian kualitatif itu tidak akan mengukur variabel. Dan terakhir yaitu dari segi instrumen. Penelitian kuantitatif itu instrumennya yaitu angket atau kuesioner, sedangkan penelitian
kualitatif itu instrumennya itu peneliti sendiri. Karena peneliti itu sebagai manusia yang beradaptasi dengan para responden dan aktivitas mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.